Sedangkan pimpinan yang lebih rendah akan bertanggung jawab atas kegiatan operasional. Di sini akan terjadi krisis pengawasan, yaitu pimpinan yang lebih rendah kan mereka mempunyai otoritas, mereka mempunyai tanggung jawab atas operasi, mereka mengurus segala kegiatan operasi, maka terkadang mereka tidak terbatas dalam mengendalikannya gitu. Tidak, mungkin mereka bisa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang pemimpin tertinggi inginkan atau apa yang pemimpin tertinggi berikan arahan kepada dia gitu. Jadi pimpinan rendah itu cenderung untuk bertindak yang tidak terkendali seperti itu, maka terjadi krisis pengawasan. Sedangkan untuk pertumbuhan melalui koordinasi, staf profesional akan memberikan pengarahan kepada semua bagian dari organisasi atau pada bagian-bagian yang memerlukan penjelasan. Namun nanti di sini akan terjadi krisis birokrasi, yaitu krisis birokrasi ini terlalu birokratis, terlalu sesuai aturan. Ternyata terlalu birokrasi itu bisa juga menghambat pertumbuhan, atau bisa juga dia menjadi suatu krisis. Kenapa birokrasi yang berlebihan itu seperti yang saya jelaskan, karena pimpinan tertinggi kan hanya mengurusi bagian-bagian strategis, sedangkan pimpinan yang rendah mengurus bagian-bagian yang bersifat operasional. Bentar, saya coba menjelaskan kepada Mbak Anis dulu. Yang pimpinan tertinggi dia fokus pada tujuan-tujuan strategis, sedangkan pimpinan yang lebih rendah lebih kepada tujuan yang bersifat operasional. Nah, saat pimpinan yang lebih rendah ini cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali, atau karena dia mempunyai wewenang sendiri atas operasional itu, pemimpin tertinggi mungkin tidak bisa mengawasi, tidak lepas dari pengawasan. Tindakan pimpinan rendah ini, yang lebih rendah ini, lepas dari pengawasan pimpinan yang tertinggi. Seperti itu. Itu yang mungkin bisa terjadi. Jika dalam perusahaan itu ada sistem pengawasan internal dan sistem informasi, itu bagus, karena itu merupakan salah satu cara untuk tetap mengawasi atau tetap tetap membuat semua karyawan dalam berbagai tingkatan itu bekerja sesuai dengan aturan. Seperti itu. Namun jika organisasi itu tidak menggunakan sistem pengawasan, jadi mereka hanya memberikan tugas masing-masing, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu bagian operasional, saya bagian yang strategis, itu nantinya akan membuat pimpinan yang lebih rendah akan tidak terkendali dalam pengaturan kepada operasionalnya. Seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Bagaimana Mbak Anis? Untuk Mbak Sulastri, iya, karena kita di sini mendiskusikan tentang pada tahapan ini apa yang akan dihadapi. Mereka akan menghadapi ini
menghadapi segala kebaikannya, tetapi juga akan ada rintangan-rintangan atau akan ada akibat yang ditimbulkan pada karena peristiwa yang ada pada tahapan itu. Seperti itu. Semuanya nanti ada sebab akibatnya, macam itu. Ada positif dan negatifnya. Maaf. Ya. Sekarang untuk yang kelima, yaitu tahap terakhir, itu melalui pertumbuhan melalui kerjasama. Iya. Pertumbuhan melalui kerjasama atau kolaborasi. Pada tahapan ini, semua anggota organisasi juga pemimpin sadar akan birokrasi ya, yang menyebabkan mereka mampu menjalankannya dan juga mereka akan semangat untuk bekerja. Jadi mereka itu menganggap bahwa birokrasi itu penting dan mereka mampu menjalankannya, tidak diselewengkan. Misalnya seperti yang pertumbuhan pendelegasian, kan istilahnya pimpinan yang lebih rendah, kalau dia nakal dia bisa menyelewengkan tugasnya. Kalau ini mereka sadar akan pentingnya birokrasi, mereka menjalankannya dengan benar, dan birokrasi ini memberikan semangat mereka untuk bekerja lebih baik. Pada tahapan ini krisisnya dipertanyakan. Kenapa begitu? Karena kalau semuanya bekerja sesuai aturan, negatifnya itu apa ya gitu. Jadi hampir tidak ada sisi negatifnya. Karena seluruh anggota, seluruh pemimpin, seluruh isi dari organisasi itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan yang sesuai dengan tujuan, semua sesuai aturan. Jadi hampir tidak ada kekurangan pada tahapan ini. Ini adalah tahapan terakhir, di mana semuanya sudah berjalan dengan lancar. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Iya, Pak, karena pada tahapan ini organisasi umumnya sudah iya, betul. Jadi, birokrasi yang berlebihan bisa menghambat kegiatan. Kembali ke pertanyaan Mbak siapa tadi, Mbak Anis juga mungkin ya, pada awal-awal tadi. Apakah kalau birokrasi itu kan menghabiskan biaya, juga menghabiskan tenaga juga. Kenapa tadi ya, pada awal-awal kita belajar tadi, karena birokrasi yang berlebihan itu bisa menghambat kegiatan. Contohnya, semua kan harus sesuai aturan. Kalau saya mau beli, misalnya saya mau beli bahan, uangnya itu kalau saya menuruti birokrasi itu saya harus bikin surat, minta tanda tangan ke bagian keuangan, minta tanda tangan ke bagian bendahara, kemudian ambil uangnya, terus setelah itu diberikan laporan-laporan dan lain-lain. Secara birokrasi mungkin saya membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan yang saya